Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di studio saya sudah kedatangan tamu dari sahabat-sahabat dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Porong. Ada Ibu Rizky dan juga Pak Supriyanto yang saat ini sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Baik, sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah, pagi ini sahabat bersama saya manggilnya Mbak Rizky aja ya. Boleh. Mbak Rizky dan Pak Supriyanto, Pak Pri, kita hari ini nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan akan sharing, berbincang dengan sahabat Suara Sidoarjo tentang sebuah tema. Temanya apa? Nah, kalau tadi saya sudah mengundang semua sahabat Sidoarjo dari pagi tadi. Jangan lupa ya, sempatkan waktu nanti jam 9 sampai jam 10 untuk berbincang di program Dialog Pertanian kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Bagi Anda yang mungkin hobinya bercocok tanam, hobinya fokus dengan tanaman, ternak ataupun yang lain-lain, karena ini memang akan mewarnai kebersamaan kita di program Dialog Pertanian. Nah, tapi kali ini sahabat, saya akan ajak Anda membahas tentang tumpang sari bawang merah dan cabai rawit. Tumpang sari bukan tumpang tindih ya. Beda. Ini tumpang sari bawang merah dan cabai rawit, sahabat. Nah, kali ini kita mau kenalan dulu. Boleh dijelaskan mungkin Mbak Rizky tentang tumpang sari. Tujuannya tumpang sari ini kalau untuk budidaya tanaman itu yang seperti apa sebetulnya? Silakan Mbak Rizky. Terima kasih Mbak. Selamat pagi sahabat Sidoarjo. Jadi seperti ini, biasanya kan petani itu umumnya menanam di lahan pertanian itu hanya satu jenis tanaman seperti padi, kemudian jagung, kedelai, kemudian juga ada sayuran, cabai, bawang merah, semuanya hanya satu jenis di satu lahan. Lah, dengan tumpang sari ini merupakan penanaman yang melibatkan 2 jenis tanaman atau lebih dalam satu lahan dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan, sehingga lebih efektif Mbak. Misalnya penanaman bawang merah dan cabai rawit kita angkat di sini. Jadi kita menanam bawang merah terlebih dahulu, kemudian nanti umur sekian hari disusul oleh tanaman cabai rawit. Itu tujuannya apa? Yang pertama yaitu mengefektifkan lahan. Jadi di petani khususnya di Sidoarjo itu tentu ada kendala-kendala seperti keterbatasan lahan. Lah, luas lahan yang dimiliki petani itu kan biasanya terbatas dan kecil. Bagaimana memanfaatkan lahan untuk tetap lebih produktif dan menghasilkan pendapatan bagi petani yang semaksimal mungkin, salah satunya dengan tumpang sari. Jadi melibatkan 2 jenis tanaman atau lebih. Kemudian juga terkait dengan keterbatasan tenaga kerja. Jadi kita tidak menanam misalnya satu jenis tanaman kemudian dipanen, kemudian tanaman yang kedua lah. Dalam satu waktu itu kita menanam 2 jenis tanaman, menghemat tenaga kerja, menghemat modal, kemudian efisiensi pemupukan, karena pemupukannya itu bisa digunakan pada tanaman pertama dan tanaman kedua. Lah, sekali pemupukan aja bisa. Kemudian juga dengan tumpang sari itu Mbak, merupakan sistem pertanian berkelanjutan. Lah, seperti apa itu? Dibandingkan monokultur yang dalam satu areal itu satu jenis tanaman, kalau tumpang sari dengan beragamnya jenis tanaman di satu lahan itu tentunya ada organisme-organisme yang beraneka ragam, organisme di tanah, kemudian juga serangga-serangga, kemudian keanekaragaman hayati itu terjaga gitu Mbak. Dengan tumpang sari itu artinya kita itu menjaga lingkungan juga. Oke. Nah, tapi apakah ini berarti tumpang sari ini bisa dilakukan untuk semua jenis tanaman atau gimana nih? Itu jadi harus dipilih karena ada beberapa syarat yang harus diperhatikan gitu Mbak untuk tumpang sari. Misalnya kita itu memilih jenis tanaman tertentu. Yang pertama itu kita harus pilih
sifat morfologi tanaman, Mbak. Tanaman itu kan beraneka ragam, ya. Bisa dari posisi daun, misalnya ada yang menghadap ke atas atau tegak, ada yang melebar. Itu tuh pengaruh. Misalnya nanti kita pilih jenis tanaman yang bawang merah itu kan tegak, cabai rawit itu melebar, itu tidak saling menaungi karena naungan atau bayangan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan satu sama lain, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan umur tanaman? Umur tanaman itu bisa dipilih yang ada umur pendek seperti bawang merah dan umur panjang itu cabai rawit atau cabai besar. Ada juga yang dari ubi kayu. Ubi kayu itu kan umurnya panjang. Terus nanti ditanam dengan kedelai atau kacang hijau itu bisa. Jadi pemilihan umur, pemilihan jenis dari daun jangan sampai ternaungi. Gitu. Kemudian juga dari fisiologi. Fisiologi itu misalnya dalam satu tanaman itu menghasilkan senyawa yang nanti bisa menghambat tanaman lain. Kita pilih yang tanamannya itu tidak ada unsur senyawa-senyawa seperti itu. Karena itu kalau disebut di bahasa pertanian kan alelopat. Alelopat itu senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman lain, bersifat toksik atau meracuni lah. Itu nanti kalau dua tanaman digabung pada sama-sama punya alelopat itu pasti itu tidak tambah produksinya tinggi tapi menurun. Contohnya itu jahe dan nilam, itu tidak boleh disatukan. Nah ini tuh berdasarkan apa? Tentu penelitian, kemudian juga bagaimana percobaan yang sudah dilakukan terhadap tanam-tanaman. Dan untuk bawang merah dan cabai rawit saat ini kan komoditas itu benar-benar fluktuatif harganya, Mbak. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Itu bagaimana untuk kita mengurangi kerugian-kerugian petani. Nah, kita tuh pilih tanaman-tanaman yang nanti bisa melindungi petani dari kegagalan. Jadi dengan tumpang sari ada beberapa kelebihannya, Mbak. Nah ini saya jadi penasaran. Berarti apa dong kelebihan dari tumpang sari ini? Tentunya dengan tumpang sari itu kan meningkatkan produktivitas lahan. Ada tanaman yang satu area ditanami satu jenis tanaman dan satu lahan ditanami dua jenis tanaman. Itu kan lebih produktif yang dua jenis tanaman. Karena apa? Kita bisa panen beraneka ragam. Kemudian dengan dua jenis tanaman tadi, Mbak, itu mengurangi resiko kegagalan. Kalau satu area lahan hanya satu jenis tanaman, ketika itu sudah gagal, selesai. Petani tidak bisa mendapatkan untung atau hasil dari panen itu karena gagal. Tapi kalau dua jenis, satunya gagal, bawang merah misalnya kena penyakit gagal, masih ada cabai rawit yang bisa dipanen. Nah, antara jagung dan kedelai misalnya, kedelainya itu produksinya itu tidak terlalu bagus, tapi ada jagung lah. Itu yang akhirnya kita tuh meminimalkan resiko kegagalan untuk petani. Jadi ini kita bagaimana memberikan informasi ke petani, ayo kita menanam tidak hanya dari satu lahan itu satu jenis, bisa digunakan dua jenis tanaman atau lebih produktif. Kemudian menjamin kelangsungan pendapatan. Itu tadi karena komoditas harganya fluktuatif. Lah kalau hanya satu jenis cabai rawit pas lagi murah sampai 6.000 9.000, tentu itu sudah petani udah membayar modal itu tinggi tapi ternyata gagal. Nah itu yang akhirnya kasihan, petani tidak akan bisa tanam lagi. Dengan tumpang sari nanti kita berharap itu selain satu jenis tanaman tadi meningkatkan produktivitas, kemudian menjaga kelangsungan pendapatan. Petani masih bisa memanen dari hasil yang tanaman selain dari tanaman yang mengalami kegagalan. Dan lebih efisien penggunaan lahan, khususnya di lahan-lahan yang sempit seperti itu, Mbak Vika. Apalagi kalau melihat Sidoarjo sekarang kan pembangunan ya, udah di mana-mana udah dibangun gitu kan ya. Lahan semakin berkurang. Nah, ini dia. Kalau masih ada lahan bisa dimanfaatkan untuk dengan kreatif ya. Ini enak memang ya. Tidak hanya di lahan pertanian, di pekarangan juga bisa. Pekarangan rumah juga bisa ya. Dibuat gulutan atau bedengan kecil seperti itu. Terus misalnya selada, nanti juga nanam seledri lah. Ada dua jenis dalam satu bedeng. Itu pasti lebih cantik, indah, dan
beragam nanti. Oke. Dan juga tentang lingkungan tadi, keberagaman kita jaga sehingga pertanian itu bisa berkelanjutan. Nah, ini dia. Pertanyaannya bagaimana kalau kita sudah melakukan tumpang sari ini? Harapannya kan bisa berhasil semua. Jangan sampai salah satu tanaman ini rusak kan atau tidak berhasil panen. Nah, apa yang harus dilakukan? Nanti kita berbincang lagi. Ada Pak Pri juga di sini menemani Mbak Rizky, akan disampaikan nanti oleh Pak Pri. Setelah saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat.
Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600 juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Sagar, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kembali di program Dialog Pertanian kita membahas tentang tumpang sari, bawang merah dan cabai rawit. Nah, kalau yang di redaksi nanya ini tadi Rosita nanya baru datang ya Ros ya. Tumpang sari, bawang merah dan cabai rawit ini yang menjadi tema kita pagi hari ini bersama sahabat-sahabat kita masih dari BPP Kecamatan Porong, BPP. Iya benar ya, Balai Penjualan Pertanian Kecamatan Porong. Ada Mbak Rizky dan juga Pak Pri. Wah, saya sudah bersahabat loh sama Mbak Rizky ya. Kita udah sering chat-chat. Oke deh. Baik, nah tadi kita sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Rizky tentang tumpang sari itu yang seperti apa saja. Ternyata memang tidak semua tanaman juga bisa dilakukan proses tumpang sari. Nah tapi kalau tentang keberhasilannya sendiri kan pengennya ya sudah pakai tumpang sari. Ya dua-duanya pengen tanaman ini bisa sukses gitu loh ya. Betul. Nah apa sih Pak yang mempengaruhi keberhasilan tumpang sari tanaman? Saya ke Pak Pri dulu deh. Karena kan tadi ngobrol ternyata saya ditunjukin fotonya. Wah bagus ini fotonya. Sekarang kita sampaikan dulu deh untuk pendengar kita atau sahabat Suara Sidoarjo. Silakan. Ya terima kasih. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Rizky tentang batasan tumpang sari itu apa, keuntungan manfaatnya. Sekarang saya mau masuk ke budidayanya. Jadi sebenarnya sama budidaya bawang merah dengan cabai. Hanya saja waktunya ini terkait. Maksudnya terkait begini. Jadi bawang merah umur 1 bulan, cabai ditanam gitu. Nah nanti bawang merah panennya kan 2 bulan, cabainya sudah mulai bercabang. Jadi seperti itu. Langkah-langkah apa sih sebenarnya untuk para petani bawang merah di Sidoarjo dan cabai agar tidak terjadi kerugian istilahnya ya. Jadi banyak petani cabai, petani bawang merah itu yang gagal panen karena memang ya cukup sulit. Tapi insya Allah jika mau mempelajari, mau bertanya ke yang berpengalaman, semua itu bisa eliminir, bisa ditekan ya. Nah ini saya masuk ke budidaya bawang merahnya. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan? Pertama adalah survei lahan dulu. Oh, kenapa Pak kok harus disurvei dulu lahannya? Jadi bawang merah itu tanaman yang tidak mau hidup untuk yang kelebihan air. Makanya sebelum membudidayakan ke arah situ, hendaknya disurvei dulu. Di Sidoarjo mungkin kalau musim penghujan, insya Allah masih ada tanah-tanah yang bisa ditanami bawang merah untuk yang Sidoarjo Selatan. Sidoarjo Selatan ini daerah mana saja nih Pak? Ya mungkin Tarik, Balong Bendot, Porong sebagian, Kerembung masih bisa. Mungkin untuk daerah timur yang pematang-pematang tambak itu juga masih bisa. Oh iya, bukannya musim hujan ini banyak ada banjir ini gimana Pak? Jadi bawang merah itu kalau kelebihan air dia sudah nggak bisa bertahan hidup. Nah ini dia. Ya, terus makanya harus dicari lahan yang bisa membuang air. Ya kalau kelebihan air, nah kalau kekurangan kemarau itu bisa mengairi balon dengan cara dibor. Nggak harus dengan irigasi teknis tidak. Jadi dibor pun masih bawang merah itu ekonominya tinggi, jadi masih nutut lah begitu. Ya, jadi tadi survei lahan diusahakan agar air itu bisa diatur drainasenya, jadi kelebihan dan kekurangannya. Kedua adalah masuk ke bidang budidaya. Kalau sudah tanahnya dapat, kemudian pengolahan tanah. Pengolahan tanah kalau di musim penghujan ini dengan cara istilahnya kalau petani itu dicamplong, jadi digali dengan kedalaman kira-kira 50 cm dengan lebar paritnya itu kira-kira juga 50, dibikin gulutannya kira-kira 1 meter atau 1,5 boleh.
Ya seperti itu. 1,5 atau 1 meter ya. Ya, terus tanah dibiarkan kurang lebih 10 hari biar strukturnya bagus, baru kemudian diolah ulang. Kalau memungkinkan untuk di traktor ya boleh, yang traktor mini itu kultivator istilahnya ya, itu boleh untuk menghemat biaya. Tapi kalau nggak memungkinkan ya dicangkul berarti. Ya, setelah itu kemudian setelah lahan dibikin bedengan bagus, diberi dolomit. Dolomit itu kapur pertanian. Itu kapur pertanian. Ya. Jadi untuk mengurangi keasaman tanah, kalau pH berkisar 6 itu kurang lebih memerlukan 700 kg dolomit per hektar. Oke, berarti tanah ini juga harus ini dulu ya Pak ya? Betul, diukur dulu berapa ya, pH-nya diukur. pH-nya. Semakin tinggi, semakin asam, itu kebutuhan dolomit semakin banyak, semakin banyak. Ya. Kemudian selanjutnya diberi pupuk kompos. Itu dolomit itu ditabur atau gimana Pak? Ditabur ya. Oh, ditaburkan gitu ya. Pupuk kompos itu jatahnya kira-kira bisa 10 ton per hektar. Tinggal kesuburan tanahnya bagaimana. Kalau mungkin sudah terlalu subur bisa dikurangi. Ya, jadi dicampur dengan dolomit tadi sampai merata, kemudian di permukaannya dihaluskan. Pakai apa ini Pak dihaluskan ya? Dengan pakai garuk, petani juga pakai alat itu dari besi itu. Ya, setelah dicangkul dari besi yang ada tajam-tajamnya itu, ada mata kakinya itu loh, bisa dari kayu. Kemudian setelah itu ditutup mulsa plastik. Mulsa plastik. Tadi disampaikan ke Mbaknya. Jadi mulsa plastik itu bisa hitam perak, bisa putih perak tadi ya Pak? Ya, bisa perak-perak. Kalau hitam perak itu masangnya yang jelas yang perak di atas, yang putih. Kalau yang perak-perak juga seperti itu. Dipasang. Kalau hitamnya dulu baru perak itu ya Pak yang ya? hitamnya di bawah. Hitamnya di bawah. Betul. Ya. Oke. Dipasang sesuai lebar gulutan. Kalau lebar gulutnya tadi membuatnya 1 meter, berarti kita belanjanya juga yang lebar 1 meter. Ada yang 1,2 seperti itu. Ya, setelah itu dipasang, kemudian dibuat lubang tanam untuk bawang merah. Ya, sesuai keinginan. Jarak tanam ada yang 15-20, mungkin ada yang 10-20. Kalau idealnya sih 15 kali 20. Ya, jadi bawang merah itu kalau jaraknya terlalu pendek nanti umbinya nggak bisa besar. Kalau terlalu jarang, produksinya juga nggak bisa tinggi. Berarti jarak itu juga tergantung lagi dari jenis tanaman apa yang mau ditanam dulu itu kan ya Pak ya. Setelah itu, setelah masang mulsa plastik, selanjutnya adalah menyiapkan bibit. Bibit itu ada 2 macam. Kalau untuk musim penghujan dan kemarau itu beda, soalnya ketahanan airnya beda. Kalau hujan itu sering yang ditanam di daerah bawang merah itu jenis-jenis bauji yang umbinya agak panjang gitu. Kalau yang kemarau bisa lebih banyak, Thailand atau Filipina itu boleh. Itu produksinya tinggi. Kalau bauji itu penghujan itu kalau bagus mungkin bisa 10 ton per hektar. Kalau Thailand itu kalau ditanam di musim penghujan tidak tahan, jadi risiko kegagalannya tinggi. Nah, yang untuk Thailand ditanam di kemarau produksinya bisa 20 sampai 25 ton per hektar. 20 sampai 25 ton per hektar ya. Iya. Jadi saya lanjutkan tadi dipasang mulsa plastik, terus dikasih lubang baik cara manual atau membeli yang sudah jadi juga ada. Lubang ukuran berapa Pak? Ukuran maksudnya lebar lubangnya. Lebar lubangnya. Diameternya kira-kira ya 8 cm. 8 sentian ya. Jaraknya tadi idealnya 15 kali 20. Ya. Setelah itu bibit yang digunakan, nah ini bibit hati-hati. Jadi para penggemar bawang merah, petani bawang merah, pengusaha bawang merah jangan sampai keliru memilih bibit, terutama masa dormansi. Jadi masa dormansi itu kalau kurang ditanam, nanti pertumbuhannya juga tidak baik. Kalau sudah di awal pertumbuhannya sudah terganggu, ya selanjutnya ini sudah nggak bisa baik. Otomatis produksinya sangat rendah.
Untuk varietas Bauchi 2 bulan bisa ditanam asalkan dijemur terus-menerus. Ya, dijemur. Untuk varietas Thailand yang kemarau itu yang bagus masa simpannya itu 5 bulan. Ya. Jadi misalnya kita tidak tahu untuk pemula nanam bawang merah, beli bibit yang varietas Thailand baru panen 2 bulan ditanam. Nah ini kira-kira 3 bulan ditanam itu nggak mau tumbuh. Ya karena dormansinya kurang. Terus tumbuh pun toh tidak sehat. Jadi diingat bahwa masa dormansi itu vital. Sampai keliru pilih bibit sudah kegagalan awal. Ya sudah kegagalan awal. Jadi untuk yang varietas Bauchi 2 bulan bisa dipakai, yang bagus 3 bulan. Untuk yang Thailand itu bisa 5 bulan. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah milih bibit ya tanam. Jadi satu lubang satu tadi lubang ditanam satu umbi bawang merah. Ya. Kemudian langkah selanjutnya tadi pas tanam tadi kita di samping itu juga menyiapkan bibit cabenya. Jadi untuk persemaiannya sewaktu tanam bawang merah kita juga membuat persemaian cabai yang nantinya mau ditanam tumpang sari. Ya. Kemudian setelah tanam tadi dilakukan pemupukan. Ya. Pemupukan karena ini mulsa plastik itu bisa dikocor. Dikocor itu dicairkan dulu dan disiramkan di bawah tanaman. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kan terlalu jelimet itu kan? Iya. Ya bisa dianu. Agak panjang prosesnya Pak sepertinya. Ya memang kalau dengan mulsa plastik itu memang agak perawatannya agak untuk pupuknya ya. Makanya awal harus diberi pupuk dasar. Nanti susulannya bisa dikocor 1 kali dan disemprot. Disemprot jadi pakai pupuk daun. Lewat samping dong Pak ya. Kalau atasnya ditutup tuh lagi terus gimana? Tadi kan udah ditutup bawang merah kalau dengan mulsa plastik sama dengan yang biasa itu sangat berbeda nyata. Makanya kita mengupayakan untuk yang dimulsa. Jadi produksinya bagus sekali. Ya. Jadi dipupuk setelah seminggu dikocor, bisa pakai pupuk Ponska itu Ponska. Yang plus itu bagus. Itu ditambah kalau satu takaran Ponska itu 2 kilo, dikasih SP-nya 1 kilo, kasih 1 kilo, itu bisa dilarutkan dalam timba, kemudian ditaruh di itu semprotan juga bisa di hand sprayer itu, yang nanti nozzle-nya yang ujung itu dilepas, jadi biar keluarnya air lebih banyak, gitu kan. Pakai itu boleh. Jadi langsung di bawahnya cabai tadi. Di bawahnya bawang merah tadi ya. Nah, itu. Jadi setelah ditanam, tumbuh, dipupuk, kemudian karena ini tumpang sari, setelah bawang merah umur 25 hari atau 1 bulan, bibit tadi kan sudah dibikin yang bibit cabai, bisa ditanam. Nah ini, jadi tumpang sarinya bawang merah berumur 25 atau 30 hari. Kenapa demikian? Karena kalau bersamaan nanti bawang merahnya terganggu. Karena bawang merah itu tidak mau naungan gitu. Ya. Jadi dia cahaya mataharinya harus full. Langsung ya. Ya. Nah, cabai bisa. Cabai kena naungan masih bisa bagus. Makanya umurnya bawang merah tadi baru berumur 25 atau 30 hari baru cabai masuk. Ya. Jadi bawang merah itu masa vegetatifnya itu sampai umur 30 hari. 30 hari ya, sebulan lah ya, ya Pak. Sebulan. Jadi dia ditanam tumbuh itu cepat sekali kalau nggak ada gangguan. Sampai umur 30 set ya dia sudah mulai masa pembentukan umbi umur 35-40 itu. Jadi masa vegetatifnya sudah terhenti, itu bisa ditanami cabai. Ya, itu. Ya. Kemudian cabai yang mau ditanam tadi itu di mana? Ya, kan di situ ada bawang merah kan. Ya. Biasa saja kita kalau menanam cabai itu dengan jarak tanam biasanya 70 kali 60. Jadi 60 yang dalam bedengan,
yang 70 yang jarak yang dalam dan yang keluarnya ke panjangnya ini. Jadi posisi 60 kali 70. Dengan posisi zigzag. Zigzag ini yang bagaimana bisa digambarkan, Pak? Ini. Biasanya kan lurus. Kanan kiri gitu, kanan kiri. Nah, ini yang kanan kiri kanan kiri gitu ya, Pak ya. Jadi cabenya yang zigzag. Apa tujuan? Cabenya ya, nanamnya zigzag. Apa tujuannya? Pertama, agar aerasi udaranya bisa masuk sempurna, sinar matahari juga sempurna. Karena berpengaruh nanti di kesehatan cabenya. Kalau terlalu rapat jaraknya, pupuknya terlalu tinggi, nanti saya singgung masalah pupuk juga, pestisida ya. Jadi kelebihan pupuk itu bagaimana? Terus cara jarak tanam ini mempengaruhi, saling terkait. Jadi posisi zigzag ini mohon untuk bisa diperhatikan untuk mengatur aerasi udara dan sinar matahari, karena berpengaruh terhadap jamur yang tumbuh. Nah itu dia, kalau kurang ini ya Pak ya, jamur yang tumbuh itu menyerang daun, menyerang buah, yang cabenya tadi. Jadi itu. Nah nanti akan dilanjut lagi Pak Pri, sepertinya Mbak Rizky ada yang sudah bergabung juga ke redaksi. Siapa di sana? Baik, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Tina di Gedangan. Bu Tina di Gedangan, wah saya sudah lama nggak dengar nih Bu Tina nih, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat. Gimana nih pertanyaannya? Apakah ada perbedaan budidaya bawang merah dan cabai rawit tumpang sari dengan penanaman biasa? Dan apakah hanya bawang merah dan cabai rawit yang bisa ditanam dengan cara tumpang sari? Terus yang kedua dari Sinta di Sukodono, untuk penanaman dengan cara ini untuk di daerah Sidoarjo, apakah di semua daerah bisa? Atau hanya daerah tertentu saja? Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Bu Sinta di Sukodono. Di rumah saya dulu Sukodono itu juga jenis tanahnya itu kering gitu loh. Gampang banget kering gitu kan, sampai pecah-pecah gitu. Itu kan susah ya kayaknya ya kalau ditanamin, kalau lahan yang seperti itu. Mungkin boleh ditanggapi Bu, silakan siapa? Ya. Kalau untuk pola tanamnya tumpang sari dengan biasa atau monokultur. Jadi hanya satu jenis tanaman. Dari segi pengolahan lahan, pemeliharaan itu sama. Yang membedakan itu tadi adalah bagaimana dalam satu lahan itu jumlah tanamannya di tumpang sari itu. Tapi menghemat lahan lah ya, ke atas itu sama kayak rumah ya. Rumah sekarang kan naik ke atas bukan ke samping. Dengan hortikultur. Lah, tapi memang ada perbedaannya. Kalau tumpang sari tadi sudah dijelaskan Pak Pri, memang kalau didengar itu agak ribet, sulit gitu. Panjang itu ya prosesnya. Karena langsung menggabungkan 2 tanaman. Memang itu ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki. Jadi juga pengetahuan umur tanaman, kapan menanam tanaman pertama, kapan menanam tanaman kedua, sehingga dimaksudkan itu ada jeda waktu, tadi manajemen waktu untuk tanaman tumpang sari agar dalam kondisi yang tidak saling menghambat. Misalnya tadi di bawang merah ditanam terlebih dahulu, tujuannya apa ya? Agar tidak ada naungan, kemudian juga memanfaatkan lahan karena umurnya lebih cepat. Dan di cabai itu juga tidak terkendala dengan bawang merah tadi. Jadi ditanamnya menyusul setelah bawang merah umur 20 atau 25 hari. Perbedaannya di manajemen waktu. Kemudian juga tadi pola tanam dengan jarak tanam. Jarak tanam memang harus diperhatikan ya Mbak, karena jarak tanam itu ke persaingan antar tanaman. Jadi dalam satu lahan kalau itu dua jenis tanaman kan persaingannya di atas dan di bawah. Di bawah itu akar. Akar itu kan tetap harus membutuhkan ruang, tempat gitu ya. Dan akar itu yang menyerap unsur hara. Ketika itu jarak tanamnya misalnya terlalu dekat, terlalu rapat, itu pengaruh ke persaingan unsur hara. Kalau misalnya jarak tanam yang di atas itu terlalu rapat, ke intensitas cahaya.
Lah itu yang agak perlu diperhatikan. Iya. Manajemen waktu, manajemen tempat dengan jarak tanamnya tadi. Tapi keuntungannya itu tadi bisa panen 2 jenis, kemudian bisa lebih memaksimalkan lahan, tenaga, modal dan lain-lain gitu. Jadi mungkin tetap bisa dicoba pelan-pelan sedikit dulu, gitu. Latihan dulu 1 bedeng 2 bedeng. Nanti kalau udah ini bisa sudah berhasil, nanti lebih luas lagi gitu. Atau mungkin nanti akan ada pelatihan atau pendampingan dari penyuluh gitu. Saya pengen menanam tumpang sari, boleh dipanggil ke penyuluhnya, pengen saya tolong didampingi gitu. Oke, nah ini ya Bu Tina, kalau nanti pengen bikin nggak apa-apa, nanti bisa menghubungi BPP masing-masing ya, kecamatan ya. Oke, baik. Kalau BPP itu kantornya di mana ya? Tempatnya di kantor kecamatan. Di Sidoarjo ada 4 yang memiliki kantor BPP. Jadi Porong, Krian, Sidoarjo, Sukodono itu punya kantor BPP sendiri. Untuk yang BPP lain itu ada di kecamatan. Kantor kecamatan ya. Oke, gampang kok nyarinya ya. Iya. Oke, nah tadi Bu Sinta di Sukodono kalau terkait dengan lahan, ada referensi nggak sih daerah lahan yang memang bagus gitu untuk lakukan tumpang sari ini? Mana aja? Terima kasih. Bu Sinta di Gedangan tadi. Iya. Jadi intinya begini. Di Sukodono. Oh, Sukodono gitu. Iya. Bawang merah itu hampir bisa tumbuh di semua jenis tanah. Termasuk saya pernah mengamati yang di tanah sertu, istilahnya humusnya sedikit ya, komposisi tanahnya sedikit, masih bisa hidup. Yang penting bisa membuang air kalau musim hujan. Kalau kemarau bisa mengairi, hanya itu saja. Ya, kalau memang sudah tidak bisa membuang air, ya pertumbuhannya akan jelek. Gitu. Tadi mungkin mau dilanjutkan pertanyaan lagi, Bu Sinta tadi. Oh iya, Bu Tina atau Bu Sinta? Iya. Tadi masih ada kayaknya tadi. Iya. Setelah itu, apakah semua jenis tanaman bisa ditumpang sarikan? Apakah bisa? Oh bisa. Jadi intinya bisa. Semua jenis cabai, semua jenis bawang merah, insya Allah bisa tumbuh bagus di semua jenis tanah. Yang saya amati mungkin di daerah di luar kabupaten juga seperti itu. Intinya tadi air. Ya. Airnya tadi ya. Jadi penghujan yang berlebih seperti ini, airnya sudah itu nggak bisa membuang ya mohon maaf, untuk ditanami komoditas lain saja, padi yang bisa memungkinkan saja. Nanti sudah biaya tinggi, risiko kegagalan juga tinggi, lebih besar ya. Tapi kalau untuk lahan-lahan yang bisa pasti membuang, monggo. Saya siap mendampingi, Bu Rizky dan teman-teman semua siap mendampingi. Siap. Baik, nah sahabat, sudah di menit ke-45 lepas dari jam 9 pagi. Waktunya saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Nanti kita lanjutkan ya untuk diskusi kita. Yang ingin sharing, yang ingin bertanya silakan. Masih saya buka kesempatan di 0318961514 atau WA di 0821326409. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya, Mbak. Asap apa sih nih, Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh, bukan, Mbak. Itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya, Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya, Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya, Mas. Mas, maaf, Mas. Oh, ya, ada apa? Maaf, Mas. Asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya, Mas. Saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya, Mas. Iya, terima kasih, Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo, Your multi-platform radio. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Dan jangan parkir truk di dekat jaringan listrik.
Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan masih adanya penularan atau transmisi yang terjadi. Jumlahnya juga tidak main-main. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, penyebabnya sebagian besar karena tidak disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyu Hadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. SARS-CoV-2 itu virus yang sangat menular, tidak peduli siapapun, dekat pasti ditulari. Jadi kalau kita berseberangan begini sama orang yang sakit, kalau mau dicoba boleh, lepaskan masker, suruh batuk. Kalau enggak ketularan, bukan manusia. Menurut Dr. Joni, asal masyarakat tertib dan disiplin, potensi penularan bisa diminimalkan. Dan sebetulnya kita dipermudah oleh Tuhan untuk tidak tertular dengan pakai masker, menjauh, cuci tangan, ya. Kalau misalkan ada orang batuk, kita curiga, ya kita cepat-cepat cuci tangan, cuci semuanya, raup dengan sabun, menghindar dari kira-kira yang kita curigai. Lebih baik kita berhati-hati sekarang. Kebiasaan seperti inilah yang harus dilakukan terus. Itulah normal baru, ya. Jadi kita diminta nanti untuk tetap berperilaku seperti ini. Karena virus corona itu pasti tidak mungkin langsung hilang, pasti hilangnya pelan-pelan, dan itu pun beberapa ahli mengatakan tidak hilang belas, ya, masih ada dancing gitu, naik turun. Jadi artinya tuntutan untuk hidup bersih, tuntutan untuk menjaga, beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku disiplin dengan protokol kesehatan. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan NIK, nomor induk kependudukan ya. Setelah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP atau map. Selanjutnya, tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi.
Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Masih di program Dialog Pertanian, kali ini kita masih bersama Mbak Rizky dan juga Pak Pri dari BPP Porong membahas tentang tumpang sari, bawang merah dan cabai rawit. Kata Pak Pri ini sampai jam 11 ya. Kurang ya waktunya ya Pak ya, padahal ini seru sekali ya kalau membahas tentang tumpang sari. Bisa ngebayangin kalau kita memang sekali panen terus dua komoditi yang bisa kita panen di situ, waduh, seneng pastinya ya. Pak Pri, apalagi nih yang perlu diperhatikan terkait tumpang sari, terutama untuk bawang merah ataupun cabai ini? Ya, terima kasih karena waktu ya. Saya tambahi masalah perawatan bawang merah karena ini musim penghujan. Bila bawang merah sudah tumbuh, posisi air dari bawang merah drainasenya itu diperkirakan yang bagus 40 cm. 40 cm lebih tinggi mana maksudnya? Tinggi bawang merah. Oh, tinggi bawang merah. Kalau dia airnya terlalu dekat, katakanlah 15 sampai 10, bawang merahnya sudah jelek. Pertumbuhannya terganggu. Nanti produksinya nggak maksimal. Nah, itu masalah air, hati-hati masalah air. Kemudian di penghujan itu yang banyak serangan jamur, fungisida ya. Jadi untuk perawatannya untuk hama penyakit yang banyak di fungisidanya. Jadi boleh pakai yang sistemik maupun yang kontak berselang. Jadi 3 hari sekali yang kontak, 3 hari sekali yang sistemik. Jangan lupa pakai perekat sebagai penyempurna larutan, emulsifier ya. Jadi dia perekat itu di samping meratakan larutan pestisida tadi, itu fungsinya untuk menyempurnakan larutan dan merekatkan di sasaran ya. Jadi jangan lupa pakai perekat. Kemudian kalau hama di musim penghujan, bawang merah cenderung lebih sedikit. Ya. Jadi kalau hama biasanya pakai insek yang ulat itu. Kemudian yang cabai ini yang agak misalnya kita menanam cabai tumbuh bagus. Nah, nanti serangannya di buah. Ya. Jadi cabai hati-hati kalau memupuk. Kalau memupuk N-nya terlalu tinggi, nanti efeknya di buahnya gampang jatuh dan sebagainya. Jadi cabai itu kegagalannya hama penyakitnya terutama kalau penghujan ini di penyakit antraknosa dan busuk buah. Kalau orang petani menyebut patek atau pelet, jadi hitam-hitam seperti itu. Ya, itu sudah gak layak konsumsi gitu. Jadi hati-hati apa upaya yang dilakukan agar sampai tidak terserang bakteri tersebut. Pertama tadi saya sampaikan bahwa hati-hati di jarak tanam ya, agar aerasi udara, sinar matahari bisa sempurna. Ini bisa mengurangi efek daripada serangan jamur-jamur tadi. Kemudian ada serangan yang terakhir lagi menyusahkan petani, itu lalat buah. Sama, busuk jatuh. Jadi lalat buah itu ada semacam, kalau petani menyebut nyeng, jadi lalat seperti tawon ya. Kalau petani menyebut itu, dia kalau dibeli bahasa ilmiah ya nggak paham. Pak, itu lalat buah ya. Ini Pak, nyeng gitu kan. Ini namanya nyeng. Jadi dia kalau sudah hinggap di buah cabai ataupun melon, itu terus meninggalkan telur, dia di situ menetas. Rusak lah larvanya tadi, menyerang dalamnya terus busuk jatuh, gagal sudah. Kemudian yang hati-hati yang tadi antraknosa, jadi fungisidanya berselang, boleh memilih fungisida apa saja, berselang antara yang kontak dengan yang sistemik. Kemudian saya praktek yang terakhir mungkin belum banyak dipublikasikan ya, saya campuri itu kalsium. Iya, jadi 1 sengki 14 liter saya tambah kalsium 4 sendok makan. Itu berkurang serangannya untuk busuk buah. Jadi untuk yang busuk buah tadi, serangan yang dari bakteri antraknosa itu ada 2. Yang pertama yang kering, orang menyebut pelet. Kalau yang busuk ya busuk sudah jatuh. Langsung busuk, tapi bukan lalat buah. Lalat buah sendiri. Mereka dihinggapi oleh lalat buah, bertelur. Petani tadi menyebut nyeng, biar paham nanti yang petani-petani yang di sana. Ya, setelah menetas, dia
merusak buah itu tadi. Terus apa untuk menanggulangi lalat buah tadi? Bisa dipasang perangkap. Saya pakai biasanya pakai apa tuh Pak? Perangkap. Boleh menyebut saya pakai petrogenol, jadi ditaruh di kapas, dimasukkan di dalam itu kalau secara yang lebih murah botol bekas. Botol bekas. Oh ya. Boleh jadi masuk situ terperangkap. Itu yang lalat buah. Iya, karena waktunya juga sudah habis pagi ini. Mungkin ada closing statement ya, Mbak Rizky mungkin, silakan. Jadi budidaya tumpang sari tadi dengan beragam manfaatnya, terutama meningkatkan produktivitas lahan, kemudian juga mengefektifkan pupuk dan tenaga kerja, modal dan lain-lain, itu memiliki manfaat yang tinggi. Jadi untuk ibu-ibu, untuk petani yang memiliki pekarangan atau lahan, bisa dicoba untuk melakukan budidaya tumpang sari. Dari yang sebelumnya hanya satu jenis tanaman saja, sekarang bisa memanfaatkan lebih dari 2 jenis tanaman dalam satu area lahan. Seperti itu, Mbak. Baik, ya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Pri dan Bu atau Mbak Rizky ini bisa bermanfaat untuk kita semua atau Anda semua yang sudah menyimak. Nanti kalau memang masih bingung atau pengen juga bikin, nah nanti tinggal datang aja ke kantor kecamatan atau ke BPP Porong, sudah ada kantor sendiri ya Mbak ya. Jadi nanti boleh untuk konsultasi atau nanti boleh deh main-main, silakan ke rumah untuk dibantu ini bercocok tanam juga gitu ya. Oke deh. Baik, terima kasih kalau begitu Mbak Rizky dan juga Pak Pri. Mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih atas sharing dan ilmunya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.